Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laliana selaku dosen pada mata kuliah belajar dan pembelajaran serta teman-teman semua yang saya banggakan. Topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu menganalisis teori belajar konstruktif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa sebagai moderator dan beberapa teman saya yang akan membacakan materi yaitu Amanda Mustika, Septiana, dan Sylvia Tamara. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya memberikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan materi yang akan dibacakan. Materi yang pertama yaitu teori revolusi yang akan dibacakan oleh Amanda Mustika. Kepada Amanda, dipersilahkan. Belajar. Revolusi belajar adalah perubahan sistem pembelajaran yang berlangsung secara bertahap dari masa ke masa. Perubahan ini menghendaki adanya pembangunan dari sistem yang lama ke sistem yang baru, yang bertujuan untuk memajukan kualitas pendidikan. Metode pembelajaran siswa belajar aktif dalam revolusi belajar berbasis digital. Pendidikan berbasis digital merupakan pembaruan dalam menyongsong pendidikan 4.0 yang mengintegrasikan teknologi siber. Tujuan dari pendidikan 4.0 tersebut adalah menyediakan sumber daya manusia yang kreatif dan sesuai dengan tuntutan saat ini di mana dunia sedang menghadapi revolusi industri yang berbasis digital. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Amanda. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang teori Vygotsky yang akan dibacakan oleh Septiana. Pada Septiana dipersilakan. Teori belajar Vygotsky. Asumsi dasar teori konstruktivisme sosial Vygotsky adalah what the child can do in cooperation today, he can do alone tomorrow. Apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau kelompok dapat dilakukan secara mandiri di masa yang akan datang. Menurut Vygotsky, anak-anak pada awal perkembangannya membangun kognitif melalui proses mental yang rendah. Contohnya yaitu persepsi sederhana mengenai suatu objek, belajar asosiatif atau pengelompokan, dan perhatian atau arahan terbimbing yang diberikan oleh orang tua sejak balita. Teori Vygotsky bisa diaplikasikan oleh seorang guru di dalam kelas. Guru bisa menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok kecil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori Vygotsky merupakan salah satu teori yang melandasi pelaksanaan pembelajaran kooperatif di dalam kelas. Baik, terima kasih Septiana. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu teori Piaget yang akan dibacakan oleh Sylvia Tamara. Kepada Sylvia dipersilahkan. Teori Piaget. Perkembangan pemikiran Piaget banyak dipengaruhi oleh Samuel Cornut sebagai bapak pelindungnya, seorang ahli dari Swiss. Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa, namun kalah jauh pengetahuan tetapi juga berbeda secara kualitatif. Teori Piaget sering disebut genetik epistemologi genetik, karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Melalui interaksi dengan lingkungan, struktur kognitif akan berubah dan memungkinkan perkembangan pengalaman terus-menerus. Tetapi, menurut Piaget, ini adalah proses yang lambat, karena skemata baru itu selalu berkembang dari skemata yang sudah ada sebelumnya. Baik, terima kasih Sylvia Tamara dan pemateri lainnya. Selanjutnya saya akan membacakan closing statement dari materi ini, yaitu asumsi dasar dari teori konstruktivisme sosial Vygotsky adalah what the child
can do in cooperation today, he can do alone tomorrow. Apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau kelompok dapat dilakukannya secara mandiri pada masa yang akan datang. Piaget lebih menitik beratkan bahasanya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan para ahli-ahli psikologi sebelumnya, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tapi juga berbeda secara kualitatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.